Halo teman-teman, assalamualaikum. Selamat pagi, siang, dan sore dimanapun anda berada. Bagi teman-teman yang nonton video ini, oke teman-teman, di sini ada kolam ya, kolam baru ini. Baru selesai pembangunan dan ini sekarang proses perendaman. Jadi kolam ini diisi air sampai penuh, terus disirkulasikan selama 3 hari. Setelah itu dibuang lagi airnya, begitu sampai 3 kali. Ini yang ketiga nih, proses perendaman yang ketiga. Jadi fungsi perendaman kolam ini adalah untuk menghilangkan alkali semen agar ikan baru yang dimasukkan nanti aman ya, tidak mati. Oke teman-teman, ini untuk kolam ini tidak terlalu besar ya, untuk ukurannya lebar 1,5 meter, panjangnya 3,5 meter ya, sudah termasuk chamber. Nah itu chambernya. Oke, ini kolamnya posisi di luar ruangan ya, jadi kalau misalkan hujan gitu, air hujan juga masuk, matahari pun juga masuk ke kolam. Di sini ada yang namanya line overflow ya, ini adalah line overflow, fungsinya untuk membuang air apabila hujan agar tidak luber ya. Di sini untuk kolam ini chambernya terdiri dari 4 chamber ya, untuk chamber 1 2 3 dan chamber 4 itu ini sekalian untuk membuat air terjun di chamber 4. Sistem sirkulasi kolam ini itu guys. Nah, jadi air kolam itu di sini ada lubang ya, lubang yang namanya bottom drain. Jadi air kolam itu masuk ke chamber 1 ini melalui lubang bottom drain ini guys. Jadi bottom drain itu fungsinya untuk membuang kotoran yang di dasar kolam ya, di kotoran ikan yang ada di dasar kolam itu nanti masuk melalui bottom drain itu ke chamber 1. Dan juga ini ada yang pipa ini guys. Ini adalah skimmer. Skimmer fungsinya untuk membuang kotoran-kotoran yang terapung di atas permukaan air ya, dimasuk melalui skimmer ini. Ini kebetulan belum dilobangin seperti itu. Ini nanti dilobangin ini. Di air masuk ke chamber 1 ya guys ya. Ini di chamber 1 ini nanti sistem filterasinya adalah sistem mekanis ya. Jadi air dari 2 pipa itu, yang satu dari bottom drain, yang satunya dari skimmer, itu alirannya dari bawah ke atas. Nah, setelah itu masuk ke chamber 2, langsung aja mengalir ke chamber 2. Nah di chamber 2 ini nanti alirannya dari atas ke bawah nih. Setelah itu air masuk ke chamber 3 melalui pipa di dasar ya. Dan di bawah itu ada 2 pipa, 2 in, nanti masuk ke chamber ke-3. Nah ini di pipa ini ya, pipa 2 in ini pipa. Nanti rencana untuk chamber yang kedua ini sistem filterasinya sistem biologis. Setelah dari chamber ketiga ini adalah ruang pompa. Di ruang pompa ini saya menggunakan pompa Sunsun dengan kapasitas 5.800 liter per jam. Dari chamber 3 ini dipompa, dialirkan ke ke sana, ke air mancur ya, gerojokan. Nah di gerojokan itu sebenarnya chamber 4 tuh. Nanti di
ada media filter di sana juga. Dan juga aliran air ini dari pompa yang ini ya, pompanya di bawah, kelihatan ya, yang ke chamber 4 ke air terjun tuh ini guys. Nah, ini. Terus dicabang ke ini. Nah, ini masuk untuk membuat arus ya di sana. Nah, ini ada pipa 1 in itu membuat arus dasar kolam ya, yang fungsinya untuk mengarahkan kotoran-kotoran yang di dasar kolam menuju ke water drain yang di sana. Jadi nanti di dasar kolam ada arusnya ya. Untuk di chamber ini saya menggunakan pipa 2 in, 2 buah ya. Ini yang fungsinya agar tidak terjadi tekor air. Tekor air itu seperti apa ya? Maksudnya ini apa, kapasitas pompa sama air yang masuk ke chamber itu tidak balance sehingga habis nanti. Makanya saya menggunakan pipa 2 in ya setiap chambernya. Ini contoh ini bottom drain sama skimmer saya menggunakan 2 in, dari chamber kedua ke chamber ketiga ini 2 in. Terus di sini ada pipa 1 in. Nah, ada 2. Ini fungsinya untuk backwash atau untuk pengurasan di chamber pertama sana. Ini sama yang ini khusus untuk chamber yang kedua, pengurasan chamber kedua. Seperti apa caranya? Kita coba aja ya. Jadi kita harus bottom drain ini nanti kita tutup dulu ya. Caranya seperti ini. Sama skimmer dulu kita tutup nantinya. Setelah itu nah kita atur. Nah, ini sebenarnya ini untuk backwash atau pengurasan ini. Kita tutup semua ya, yang dari kolam arus sama ini kita buka. Nah, seperti itu. Ini fungsinya untuk pengedrinan di chamber 1. Ini chamber 1 ini. Satu dia. Oke, mulai turun airnya. Sudah tidak ada aliran ya, yang dari kolam levelnya sudah mulai turun. Nanti ini khusus chamber 1 yang kita drain ya, untuk backwash, untuk pembersihan filter di chamber 1 nanti caranya seperti ini. Lama. Di sini saya untuk pengedrinan, pembuang atau pengosongan chamber ini saya menggunakan pompa ya. Jadi karena ini posisi kolamnya di bawah ya, bawah tanah. Jadi saya harus menggunakan pompa untuk pengurasan di setiap chamber. Nah, ini teman-teman ya. Jadi chamber 1 sudah mulai berkurang nih airnya.
dan chamber kedua masih tetap ya. Jadi nanti kalau kita membersihkan filter di chamber 1 seperti ini, jadi untuk chamber 2 nanti tetap terendam air. Nah tuh kita mulai turun. Kenapa seperti ini ya, karena filter yang di chamber 2 ini kan sistem filter biologis ya, jadi jangan sampai kering ya. Kalau kita membersihkan chamber 1 di sini harus tetap terendam, karena supaya bakterinya nanti tidak mati ya. Nah lihat ya, nah itu udah mulai mau habis guys. Oke, dan yang ini untuk chamber yang kedua, pengurasan chamber yang kedua ini seperti ini. Kita coba aja, kita buka. Chamber 1 kita tutup. Nah ini untuk chamber yang kedua. Nah yes. Oke, nah ini sudah mulai turun airnya yang di chamber 2. Nah, jadi caranya gitu guys ya. Jadi kalau untuk pembersihan di start chambernya, langsung. Oke, kita balikkan lagi ya. Kelihatan. Oke gitu guys caranya untuk pengurasan di start chambernya. Tunggu sampai penuh dulu. Jadi fungsi dari pipa ini naik ke atas ini agar di chamber kedua itu tidak ikut habis ya airnya. Kalau misalkan di chamber yang ketiga ini surut airnya di sini, di sana tetap terisi penuh yang di chamber kedua itu. Oke teman-teman, seperti ini sistem sirkulasi di kolam ini ya. Semoga bermanfaat. Kita sama-sama belajar. Kalau ada masukan, kalian bisa komen di bawah ya guys. Oke, sekian. Assalamualaikum.